lampu motor Mas Budi ini tiba-tiba mati gitu tanpa sebab. Ini tiba-tiba hilang tanpa sebab ya, karena para pengunjung di sana itu mukanya semua pada pucat semua ya, pandangan mereka semua pada kosong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bre, balik lagi dengan gua Joko Saputra. Jadi di video kali ini gue mau menceritakan sebuah pengalaman horor ya, pengalaman horor dari salah satu teman kita sebut saja Mas Budi ya. Jadi Mas Budi ini pengalaman horornya ketika akan pulang pergi touring ya, ketika pergi touring dan mau balik ke kampung halamannya bersama dengan temannya yang berasal dari Purwodadi. Oke, kalau kalian penasaran dengan ceritanya, silakan kalian subscribe terlebih dahulu dan klik tombol notifikasinya agar tahu notifikasi video terbaru dari aku, dan jangan lupa buat like ya sebagai ongkos parkirnya. Oke bre, ini agak sedikit hujan ya, jadi gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke segmen horror adventure. Let's go. Oke bre, jadi awal cerita nih Mas Budi ini selepas pulang touring dari Ciamis, Jawa Barat bersama dengan temannya yang berasal dari Purwodadi ini menyempatkan dirinya untuk beristirahat lah ya, sekedar menginap satu malam di rumah temannya yang ada di Purwodadi, Jawa Tengah. Nah, Mas Budi ini keesokan harinya pulang dari rumah temannya ini selepas asar ya. Selepas asar, Mas Budi pulang dari temannya dan diantarkan oleh temannya ini menggunakan motor masing-masing sampai ke Buluduku, yang dimana Buluduku ini merupakan salah satu spot objek wisata di sana. Jadi Mas Budi menyempatkan dirinya sekedar mengambil gambar ya, mengambil gambar objek wisata alam di sana sambil meminum es kelapa muda. Karena keasikan menikmati pemandangan alam di sana, akhirnya Mas Budi lupa kalau waktu sudah menjelang maghrib, dan Mas Budi melanjutkan perjalanan dari Buluduku ke Tuban itu sekitar 3 atau 4 jaman ya, karena pada saat itu jalan alternatif dari Cepu ke Semarang itu lagi rusak parah. Sebenarnya Mas Budi sudah akan merasakan hal keanehan tersebut ketika ia akan berjalan pulang. Nah, pertama itu ketika ia akan meluncur dari Buluduku, ketika si Mas Budi ini akan memasuki kecamatan Kradenan. Di sana ban motornya itu tiba-tiba bocor gitu. Nah, tapi untungnya di dekat kecamatan itu masih ada satu tukang tambal ban ya, dan Mas Budi akhirnya menambal bannya di sana, memperbaiki bannya di sana. Nah, ketika sudah akan memperbaiki bannya, Mas Budi melanjutkan perjalanan ya, dan ketika akan memasuki kecamatan Gabus, lampu motor Mas Budi ini tiba-tiba mati gitu tanpa sebab. Nah, akhirnya ketika akan sampai ke Pasar Sulursari, akhirnya Mas Budi menepikan motornya dan ia memperbaiki motornya di sana. Jarak beberapa menit, akhirnya motor Mas Budi itu lampu motor Mas Budi itu bisa menyala dan Mas Budi melanjutkan perjalanan. Nah, sekitar satu jaman Mas Budi masuk ke kawasan Randu Belatung, Jawa Tengah, dan sekitar kurang 30 menitan ya, Mas Budi masuk ke kawasan kawasan Kabupaten Blora ya, langsung mengambil jurusan ke Bojonegoro. Nah, selepas dari batalion 410 Blora sekitar 500 meteran ya, motor Mas Budi itu tiba-tiba mati gitu. Mesin motor Mas Budi itu tiba-tiba mati tanpa sebab, karena pada saat itu Mas Budi bilang kalau motornya ini masih tergolong baru ya, dan sebelum ia touring
dia juga menyiapkan motornya ini sesempurna mungkin ya, yang mengeceknya atau segala macam gitu ya. Nah, ketika sedikit jengkel ya, Mas Budi akhirnya mentepikan motornya ke jalan, akhirnya mentepikan dari jalan. Nah, kebetulan pada saat itu jalanan dari Blora ke Bojonegoro itu masih cukup ramai ya. Nah, belum menstandarkan motornya, Mas Budi dikagetkan oleh kedatangan seorang wanita tua ya, seorang nenek tua yang mau meminta bantuan ke Mas Budi. Jadi si nenek tua ini dengan suara yang lemas meminta bantuan ke Mas Budi, ingin menumpang sampai ke Bojonegoro, karena pada saat itu si wanita tua ini tidak mempunyai uang untuk membayar ojek. Karena kasihan, Mas Budi akhirnya mengizinkan nenek tua ini untuk menumpang bersama dia sampai ke Bojonegoro. Tetapi si Mas Budi ini sempat memberitahu si nenek bahwa dia mau memperbaiki motornya sebentar karena sedikit rewel, karena ada kerusakan sedikit. Nah, setelah beberapa menit Mas Budi memperbaiki motornya, akhirnya bisa nyala dan Mas Budi melanjutkan perjalanan dengan si nenek atau wanita tua ini sampai ke Bojonegoro. Nah, sesekali Mas Budi bertanya nih sama si nenek, tapi ketika berada di perjalanan sama nenek ini tidak menjawab gitu ya. Si Mas Budi ini juga berpikir, mungkin si nenek tahu kalau kita sedang berjalan atau gimana ya. Bukan itu saja ya, si Mas Budi ini juga berpikiran, Mas Budi ini juga merasa risih ya, karena mencium wangian dari si wanita tua tersebut. Karena wangian dari wanita tua tersebut ini sangat aneh gitu kan, nggak seperti bau wangian dari orang-orang kayak biasanya yang ada di kampung-kampungnya ya. Tapi karena berpikir positif, mungkin ini bau wangian khas daerah sini atau gimana ya, akhirnya Mas Budi tidak memikirkan hal tersebut, karena juga ada ya pernah mencium bau wangian seperti ini, tapi si bau wangian si nenek ini agak sedikit aneh ya. Tapi Mas Budi tidak mempedulikan hal itu ya. Nah, ketika akan sampai memasuki kecamatan Bojonegoro, akhirnya Mas Budi menyempatkan bertanya kembali kepada si nenek tersebut, tapi tidak ada jawaban gitu kan. Mas Budi juga berpikiran seperti itu. Nah, terus setelah itu ketika akan sampai ke pasar Bojonegoro, sampai ke pasar, Mas Budi bertanya lagi, tetapi tidak ada jawaban dari si nenek tersebut. Dan akhirnya Mas Budi mentepikan motornya dengan tujuan untuk bertanya kembali kepada si nenek tua tersebut, tetapi tidak ada jawaban. Tapi si nenek itu tiba-tiba menghilang ya, nggak tahu kemana gitu. Tiba-tiba menghilang, entah kemana. Kalau dibilang jatuh sih pasti ada suaranya ya. Ada gitu, gak ada. Ini tiba-tiba hilang tanpa sebab ya, karena pada saat itu jalan alternatif dari Blora ke Kenduruan Jawa Timur itu cukup sempit ya, dan melewati perhutanan juga kan. Mas Budi dengan kebingungannya ya, sambil bingung, sambil bertanya kepada dirinya sendiri, si nenek tua pergi kemana gitu kan. Akhirnya Mas Budi tidak memilih hal tersebut karena waktu sudah menunjukkan akan tengah malam dan sudah terlambat juga Mas Budi buat untuk pulang ke rumahnya kan. Dan akhirnya Mas Budi karena gimana sudah gitu kan, melanjutkan perjalanannya pulang. Nah, ketika akan melewati sebuah jalanan yang agak bergelombang sedikit ya, Budi di sana melihat dari kejauhan ada kayak cahaya, ada keramaian gitu ya. Mas Budi berpikir di sana mungkin ada hajatan atau gimana kan. Nah, akhirnya Mas Budi ketika akan sampai jaraknya sekitar 10 atau 15 meteran dari tempat tersebut, akhirnya melihat bahwa di sana itu bukan hajatan ya, tetapi pasar malam. Tapi kok dalam pikirannya kenapa kok pasar malam gak ada komedi putarnya gitu ya. Tapi itu nggak bikin Mas Budi merasa risih atau gimana gitu ya, karena di sana juga ada yang berjualan makanan dan pakaian lah ya.
pasar malam pada tiga pemakainya pada umumnya ya. Nah, Mas Budi akhirnya turun dari motornya dengan tujuan mau ke pasar malam tersebut untuk mencari makanan ya, karena perjalanan jauh yang dia tempuh, akhirnya dia lapar. Jadi Mas Budi melanjutkan perjalanan. Akhirnya Mas Budi masuk ke pasar tersebut untuk mencari satu makanan. Ketika ia akan memasuki pasar tersebut, Mas Budi di sini sudah agak merasa aneh ya, karena para pengunjung di sana itu mukanya semua pada pucat semua ya, pandangan mereka semua pada kosong. Terus Mas Budi ketika itu sempat bertanya ya sama bapak-bapak yang membawa anaknya. Ketika itu Mas Budi bertanya, Pak, ini ya, Mas Budi bertanya kalau pasar malam ini dalam agenda atau dalam acara apa gitu sampai diadakan. Tetapi si bapak ini cuma melihat si Mas Budi aja, diam, gak ada jawaban sama sekali, cuma diam. Akhirnya dengan perasaan yang sedikit bingung, Mas Budi akhirnya meninggalkan si bapak tersebut dengan melanjutkan untuk mencari sebuah tempat makan. Dan kebetulan di depannya itu ada sebuah warung bakso ya. Nah, Mas Budi duduklah di warung tersebut dan pesan, tapi si penjual itu lagi bisa dibilang sih lagi melayani pembeli sebelum si Mas Budi ya. Di sini Mas Budi juga belum merasakan hal aneh ya, kalau ia memasuki dimensi lain atau dunia gaib gitu ya, belum merasakan. Tetapi di sini juga Mas Budi merasa aneh. Karena apa? Karena di sana suaranya itu sangat ramai gitu, kayak banyak orang biasanya pada pasar malam. Tetapi mulut para pengunjung itu terdiam gitu, diam begini gitu kan, gak ada yang bicara, gak ada yang saling sapa gitu kan, karena biasanya di kampungnya itu walaupun gak saling kenal bakal saling sapa gitu atau gimana gitu. Gak ada sama sekali. Terus Mas Budi tidak memikirkan pesan tersebut. Akhirnya Mas Budi menunggu pesanan baksonya. Sesekali sambil menyalakan sebatang rokok, Mas Budi menghadap ke belakang. Ternyata di sana sudah sepi gitu, sudah nggak ada pedagang yang berjualan tadi gitu. Mas Budi merasa bingung, udah gelap gitu, mana sih pedagang? Padahal barusan dia melewatinya, tapi kok udah gelap aja gitu. Udah nggak ada lagi lampu-lampu yang di sana gitu. Karena merasa aneh, Mas Budi tidak memikirkan hal tersebut. Nah, sambil melihat handphonenya yang bisa sambil SMS keluarga yang ada di rumah, waktu menunjukkan sekitar jam 11.54 ya. Mas Budi akhirnya dengan bosannya menghadap ke kiri, dan di sana juga merasa udah sepi gitu ya, udah nggak ada si pedagang lagi seperti itu. Mas Budi di sana sudah agak merasa aneh, ada apa ini? Ketika itu Mas Budi menghadap ke kanan, udah sepi juga gitu. Dan yang paling bikin seram, ketika Mas Budi akan menghadap ke si penjual bakso, ternyata si penjual bakso itu tiba-tiba hilang. Di sana Mas Budi berpikir, kok tiba-tiba udah gelap, udah nggak ada orang, kok cepat sekali mereka pada tutup. Kan biasanya kalau orang tutup itu perlu waktu sekitar beberapa menit, setengah jam lah ya. Dan yang bikin yang bikin Mas Budi takut lagi ketika ia akan menghadap ke bawah, ternyata yang ia diduduki itu adalah perkumisan. Itu bikin Mas Budi langsung kenceng, langsung ibaratnya sih kabur gitu ya, kabur. Dengan diterangi oleh sinar bulan saja, Mas Budi merasa agak takut, tapi berusaha menenangkan dirinya. Mas Budi akhirnya naik ke atas motornya, lanjutkan perjalanannya dengan tenang, tapi sambil memikirkan kejadian yang sempat menimpanya gitu. Dan sampai di sana Mas Budi merasa takut gitu ya, tapi saya salut kepada Mas Budi bisa menenangkan dirinya walaupun dalam keadaan yang seperti itu. Saya sangat, kalau kita berada di posisi Mas Budi mungkin kita sudah lari terbirit-birit ya, nggak tahu sih, tapi Mas Budi hebat. Oke bre,
Sampai di sini saja video kita hari ini. Saya Joko Saputra mohon undur diri. Maaf apabila ada kata-kata salah atau sesuatu yang kurang berkenan di hati Anda, atau ada yang keliru atau salah dalam pengucapannya, mohon dimaafkan. Dan untuk kalian semua yang mau cerita kisah horor kalian diceritakan dalam YouTube gua, silakan kalian DM Instagram gua nih, oke? Langsung DM. Nanti kita bisa telepon dengan WA atau kita bisa telepon dengan IG, bisa aja, oke? Oke, gue Joko Saputra mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time.